perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas C1 akuntansi dengan saya Sipan Wajah Febrianti dengan NPM 102200011 dan teman saya. Nama saya Subadi Pertiwi, NPM 102200010 dan teman saya. Nama saya Nurul Asia, NPM 102200016 dan teman saya. Saya Lili Febriani Putri dengan NPM 102200012. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan salah satu materi mengenai analisis rasio keuangan sebagai salah satu tugas dari evaluasi tengah semester ganjil mata kuliah manajemen keuangan. Rasio atau finansial rasio merupakan sebuah alat yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk menilai kinerja dari keuangan perusahaan tersebut. Data ini berdasarkan dari laporan-laporan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dalam periode tertentu. Analisis ini digunakan untuk menilai berbagai aspek dalam perusahaan. Analisis ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, likuiditas, yang kedua, solvabilitas, yang ketiga, aktivitas, dan yang keempat, profitabilitas. Analisis rasio keuangan memiliki manfaat, yaitu melihat tren kinerja perusahaan, bahan evaluasi sumber daya perusahaan sebagai acuan investor, sebagai bahan pertimbangan kreditur, menilai efektivitas strategi perusahaan, analisis keuangan internal sebagai bahan referensi audit internal, dan yang terakhir menilai kewajaran keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Rasio likuiditas. Rasio ini memberikan gambaran kemampuan perusahaan untuk membayar hutang atau melunasi hutang yang jatuh tempo dalam jangka waktu 1 tahun. Rasio likuiditas dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama rasio lancar. Rasio lancar memperbandingkan antara aktiva lancar dengan utang lancar pada suatu perusahaan. Rumusnya yaitu rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi liabilitas lancar. Rasio likuiditas yang kedua yaitu rasio cepat atau rasio ASITES. Digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban lancarnya tanpa bergantung pada penjualan. Rumusnya yaitu rasio cepat sama dengan aset lancar dikurang persediaan dibagi liabilitas lancar. Rasio solvabilitas digunakan untuk menilai suatu kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang dan kewajibannya dengan menggunakan jaminan modal atau aktiva dalam periode tertentu. Debt ratio merupakan jenis rasio yang digunakan untuk mengevaluasi jumlah besaran utang. Untuk rumusnya sendiri yaitu total hutang per total aset dikali 100%. Debt equality ratio yaitu jenis rasio yang digunakan untuk ekuitas. Untuk rumusnya sendiri yaitu total hutang per ekuitas dikali 100%. Earnings ratio merupakan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang di masa depan. Untuk rumusnya sendiri yaitu laba sebelum pajak dan bunga per beban bunga dikali 100%. Yang selanjutnya ada rasio aktivitas, yaitu untuk mengetahui efisiensi organisasi dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan kas dan pendapatan. Jenis-jenisnya yaitu ada rasio perputaran total aset, yaitu untuk mengatur aktivitas, aset, dan kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan melalui asetnya. Rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi dengan total rata-rata. Yang kedua ada rasio perputaran aset lancar, yaitu sama seperti rasio perputaran, perbedaannya rasio perputaran aset lancar mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dari aset lancarnya. Rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi dengan aset lancar rata-rata dikali 100%. Selanjutnya ada rasio perputaran modal kerja, yaitu membandingkan antara penjualan dengan modal bersih. Rumusnya yaitu modal kerja bersih atau penjualan dibagi dengan aktiva lancar dikurangi utang lancar. Yang terakhir ada rasio perputaran aktiva tetap, yaitu untuk membandingkan antara penjualan dengan aktiva tetap suatu perusahaan. Rumusnya penjualan dibagi aktiva tetap dikali 100%. Rasio probabilitas. Rasio ini memberikan gambaran terkait cara perusahaan menggunakan dan memanfaatkan aset secara menguntungkan. Berikut adalah rasio-rasio yang termasuk ke dalam rasio probabilitas. Yang pertama ada margin operasi. Margin operasi terdapat dari laba sebelum bunga dan pajak dibagi penjualan.
Yang kedua, margin laba. Margin laba adalah margin neto yang dibagi penjualan. Yang ketiga, pengembalian aset total, yaitu dari laba neto dibagi total aset. Yang keempat, pengembalian atau atas ekuitas saham biasa, yaitu laba neto dibagi ekuitas saham biasa. Yang kelima, pengembalian atas modal yang diinvestasikan. Dirumuskan ROIC sama dengan EBIT dalam kurung 1 dikurangi T dibagi modal yang diinvestasikan total. Yang terakhir, ada rasio kemampuan dasar yang menghasilkan laba, yaitu dari EBIT dibagi total aset. Adapun contoh soal dari penerapan rasio keuangan ini adalah sebagai berikut. Pada pembahasan kali ini, kita akan menghitung rasio-rasio keuangan tahun 2002 untuk output produk dengan menggunakan data neraca dan laporan laba rugi. Berdasarkan data tersebut, kita akan menghitung rasio likuiditas, manajemen aset, manajemen utang, dan profitabilitas. Penyelesaiannya, pada rasio likuiditas, kita akan menggunakan rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi kewajiban lancar, yaitu $1.000 dibagi $310 sama dengan 3,2. Penyelesaian yang kedua yaitu manajemen aktiva. Dengan rumus rasio perputaran persediaan sama dengan penjualan dibagi persediaan, yaitu $3.000 dibagi $615 sama dengan 4,9. Rasio perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi total aktiva, yaitu $3.000 dibagi $2.000 sama dengan 1,5. Rasio perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap bersih, yaitu $3.000 dibagi $1.000 sama dengan 3,0. Penyelesaian ketiga ada manajemen utang. Rasio kelipatan pembayaran bunga sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi beban bunga. $283,8 dibagi $88, hasilnya 3,2. Lalu ada rasio hutang. Total hutang dibagi total aktiva, $1.064 dibagi $2.000, hasilnya 53,2%. Lalu ada rasio cakupan EBITDA. EBITDA ditambah pembayaran sewa dibagi bunga ditambah pembayaran pokok ditambah pembayaran sewa. $411,8 dibagi $136, hasilnya 3,0. Yang nomor 4 ada profitabilitas. Margin laba atas penjualan, yaitu laba bersih dibagi penjualan $113,5 dibagi $3.000, hasilnya 3,8%. Lalu ada BEP, yaitu EBIT dibagi total aktiva $283,8 dibagi $2.000, hasilnya 14,2%. Lalu ada ROA, yaitu laba bersih dibagi total aktiva $113,5 dibagi $2.000, hasilnya 5,7%. Lalu ada ROE, laba bersih dibagi ekuitas biasa $113,5 dibagi $896, hasilnya 12,7%. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.